Oke. Oke, baik. Mungkin saya langsung serahkan perkenalan sekaligus penyampaian materi ke Mbak Tasya. Untuk Mbak Tasya dipersilakan. Oke, thank you Mbak Lady. Oke, jadi selamat malam semuanya ya, rekan-rekan yang sudah bergabung. Pertama saya cukup excited tadi disampaikan oleh Mbak Laili bahwasannya yang bergabung malam hari ini itu bukan hanya perempuan, namun juga ada dari rekan laki-laki ya. Jadi memang uh, dari awal pun pandangan saya juga harapannya ya semoga nanti pas kelas ada perwakilan dari rekan laki-laki yang join karena yang ingin saya sampaikan gitu ya bukan hanya terkait dengan bagaimana memulai karir sebagai wanita, namun juga bagaimana sih sebetulnya antara wanita dan laki-laki di industri pertambangan gitu. Jadi pertama, thank you Mbak Leli sudah dibuka tadi juga kepada tim Digital Mind Lab atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan yang sudah bergabung. Semoga berkenan nantinya untuk saya bisa menyampaikan pengalaman saya sebagai wanita yang memulai karir di industri pertambangan. Harapannya nanti rekan-rekan bisa mendapat banyak insight dari kelas ini. Dan juga kita tidak terbatas di kelas ini ya. In case rekan-rekan masih memiliki pertanyaan, itu bisa menghubungi saya via LinkedIn atau juga via WhatsApp. Saya ada di grup yang rekan-rekan join itu. Jadi harapannya nanti juga jika dari rekan-rekan yang bergabung malam ini ada mempunyai pandangan yang berbeda, point of view yang berbeda, ataupun masukan-masukan yang lain yang terkait dengan materi kita malam hari ini, saya cukup welcome untuk rekan-rekan bisa sampaikan melalui kolom komentar ataupun chat gitu. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, mungkin izinkan saya, rekan-rekan, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, nama saya Tasya Milenia. Mungkin tadi sudah disampaikan, saya biasa dipanggil Tasya. Kemudian, uh, saya di industri pertambangan itu baru 2 tahun. Jadi, saya baru memulai karir saya di sini. Dan sepertinya akan memiliki karir yang panjang karena sejauh ini saya sudah menemukan passion saya itu bekerja di dunia pertambangan dan energi. Jadi pandangan saya ke depannya saya masih akan memiliki karir di industri ini. Jadi sedikit sedikit perkenalan tentang saya. Saya memulai karir itu di bidang perkebunan. Jadi waktu itu saya memulai karir sebagai teknologi support. Saya diberikan amanah sebagai project leader untuk project pemetaan di seluruh site PTPN 7. Jadi itu site mereka ada di Sumatera bagian selatan. Waktu itu saya female dan anggota-anggota saya itu ada 5 orang laki-laki. Di sana saya bertugas sebagai leader untuk membuat strategi selama pemetaan seperti apa. Kemudian saya mengkoordinasi anggota ataupun tim saya. Kemudian saya juga bertugas untuk mempresentasikan progres dari proyek kami itu ke manajemen. Bagaimana progresnya saat ini, kemudian apa langkah ataupun strategi yang ingin kami lakukan selanjutnya untuk proyek tersebut tercapai. Singkatnya seperti itu. Kemudian saya juga pernah bergabung di bawah tanah sebagai event koordinator di salah satu training untuk fleet management system di kontraktor pertambangan, salah satu kontraktor pertambangan terbesar di Indonesia gitu. Jadi bisa dibilang karir pertambangan saya itu dimulai dari saya mengikuti event di bawah tanah ini sebagai event koordinator. Waktu itu saya seperti Mbak Leili sebagai moderator, kemudian yang mengkonekkan antara si partisipan dan juga si pemateri gitu. Jadi uh, dari menjadi moderator, kemudian banyak tahu ini apa, ini apa, ini apa, kemudian juga banyak tahu ini yang harus dipersiapkan, ini. Kemudian disitulah kemudian saya memiliki keinginan untuk bekerja di industri pertambangan. Setelah itu, saya mengikuti program mentorship dari Women in Mining and Energy. Jadi, kami nyebutnya itu WIME, singkatannya. WIME itu mereka punya mentorship program untuk female-female muda lulusan STEM, gitu kan, yang tertarik untuk bekerja di industri pertambangan.
Jadi mereka menyediakan forum itu, menyediakan mentor, kemudian kita apply. Di sana nanti di screening lah, di screening, di interview apa minat kita gitu kan. Dan dari sekitar 200 aplikan waktu itu saya terpilih sebagai 20 di antaranya untuk mendapatkan kesempatan mentorship di program WIME ini. Jadi saya dimentori oleh salah satu leader lelaki di industri pertambangan. Dan beliau itu sebagai mentor saya uh, ya mengarahkan apa saja sih yang harus saya persiapkan, kemudian goals kamu itu ke depannya apa, terus kamu di mining itu mau mau jadi apa yang ingin kamu capai, dan untuk mencapai yang goal saya setting itu saya perlu beberapa hal yang harus saya persiapkan, dan itu semua saya diarahkan oleh mentor saya. Saya mendapatkan itu semua dari program mentorship ini. Jadi menurut saya untuk mengikuti program mentorship baik itu dari WIME ataupun dari organisasi-organisasi lain itu cukup membantu juga untuk kita memulai karir kita di industri yang kita inginkan. Kemudian selain itu kami juga melakukan campaign terkait dengan gender equality di mining industry. Jadi kalau mungkin kita semua di sini setuju ya bahwasannya di mining industry itu ada mainstream gender. Kebanyakan laki-laki ataupun didominasi laki-laki daripada perempuan. Nah, dari organisasi ini kami juga mengkampanyekan terkait hal itu, bahwasanya laki-laki dan perempuan itu memiliki kesempatan yang sama untuk memulai karir di industri ini. Gitu. Selanjutnya saya memulai karir saya di industri pertambangan itu dengan bergabung di PT TIS Kontraktor Indonesia sebagai spesialis mining technology. Jadi uh, ya di di spesialis teknologi. Jadi dari awal teknologi dan Joiditis sebagai spesialis mining teknologi di sini relate dengan yang tadi saya sampaikan di bawah tanah, bahwasannya saya bekerja untuk lebih kepada project fleet management system. Saya tergabung di business cash fleet management system dan juga remote operating center. Kemudian saya sebagai project control untuk deployment fleet management system di all sites. Kemudian saya kemarin juga sebagai change manager untuk web apps application di salah satu site TIS. Kemudian sebagai dispatch engineer, kemudian juga ikut bergabung di recruitment proses untuk remote operating center dan juga graduate development program TIS untuk mining technology. Kemudian terakhir saya juga bergabung sebagai tim estimator untuk mining technology untuk tendering new site TIS. Kemudian setelah berkarir di TIS sekitar 1 tahun 8 bulan, saya bergabung di Hexagon Mining. Jadi saat ini saya sebagai engineer operational support di Hexagon Mining, start dari Agustus kemarin sampai sekarang. Jadi untuk tugas saya sendiri lebih kepada provide training dan coaching kepada klien kami yang memakai produk Hexagon, kemudian troubleshoot isu terkait dengan operasional, kemudian strategi improvement, kemudian juga change management. Begitu kira-kira untuk perkenalan singkat saya. Selanjutnya mungkin kita masuk kepada key point yang akan kita bahas pada diskusi kita pada malam hari ini. Jadi ada 6 key point yang saya highlight yang akan kita bahas. Pertama itu adalah memulai karir di industri pertambangan, kemudian general proses rekrutmen untuk fresh graduate di industri pertambangan, kemudian yang ketiga data terkait dengan employee mining yang di grouping by gender, kemudian terkait dengan challenge umum yang dihadapi oleh wanita yang bekerja di industri pertambangan, kemudian bagaimana sih kita bisa survive sebagai wanita yang bekerja di industri pertambangan, dan terakhir nanti saya ingin bahas sedikit terkait dengan diversity dan inclusion, gender equality campaign. Oke, judul pertama starting karir di industri pertambangan, ya kan? Jadi pertama-tama hal yang akan saya sampaikan itu bahwasannya
please keep in mind bahwa perjalanan masing-masing orang itu unik ya. Jadi harapannya rekan-rekan semua bisa menyesuaikan persiapan berdasarkan tujuan karir yang ingin dicapai di industri pertambangan ini. Jadi misal ingin jadi mine plan engineer, persiapannya pasti berbeda dengan yang ingin jadi safety analyst. Atau yang ingin jadi drill blast engineer, persiapannya juga pasti beda. Yang ingin jadi uh, tim monitoring control seperti itu. Jadi hal pertama yang harus dilakukan itu menurut saya adalah menentukan ingin berkarir sebagai apa di industri pertambangan. Itu dulu key point-nya. Kemudian barulah selanjutnya kita masuk background edukasi. Jadi background edukasi ini juga cukup berpengaruh ya rekan-rekan. Biasanya lowongan-lowongan yang ada di luar sana itu sudah mencantumkan untuk posisi X itu mereka memerlukan lulusan dengan background pendidikan X. Jadi biasanya ada yang spesifik, ada juga yang general seperti itu. Ada yang spesifik ini butuh teknik pertambangan, teknik geologi, ada juga yang general dia hanya butuh lulusan teknik. Nah, hal-hal itu juga perlu dikonsider terkait dengan career goals yang rekan-rekan ingin tuju selanjutnya. Jadi, please make sure dari segi educational background kita juga mumpuni, atau jika rekan-rekan itu ingin memulai karir di bidang yang tidak sesuai dengan background pendidikannya, itu juga bisa, sangat mungkin. Namun ada persiapan-persiapan lain yang perlu kita kita persiapkan seperti itu. Contohnya, mungkin rekan-rekan bisa ikut bootcamp ataupun ikut sertifikasi yang mana untuk menunjang, oke, saya bukan lulusan tersebut, tapi saya mempunyai kompetensi untuk bekerja di bidang tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada terkait dengan networking. Networking ini juga nggak kalah penting. Gimana untuk memulai networking? Rekan-rekan semua bisa dengan memulainya dengan mengikuti conference, ikut seminar, ataupun ikut event-event yang terkait dengan mining dan industri yang rekan-rekan tertarik gitu kan. Jadi eh, rekan-rekan bisa punya pandangan sekarang itu yang lagi trending apa sih? Sekarang itu apa sih yang lagi banyak diminati oleh industri yang saya tertarik? Gitu. Profesional di bidang geologi itu ada Pit Yagi namanya, atau pertambangan itu ada Pit Perhapi. Itu mereka biasanya mengadakan event-event tahunan yang membahas ya, kemudian ada forum panas bumi, mungkin juga ada forum perminyakan dan forum-forum lainnya. Start networking dari situ. Oke. Okay. Kemudian selanjutnya ada terkait dengan internship dan practical experience. Ini maksudnya apa? Jadi pertama itu tingkatkan juga pengalaman praktik kita, kan? Jadi sekarang sudah banyak yang program-program lah yang bisa kita ikuti. Kalau misal rekan-rekan masih kuliah, masih semester akhir atau semester 5, 6, 7, itu eh, kalau tidak salah sekarang pemerintah punya program namanya Merdeka Belajar or something yang bisa di-apply untuk kita bisa mendapatkan kesempatan internship di suatu perusahaan sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Itu juga bisa dimanfaatkan untuk kita mendapatkan practical experience. Atau juga tadi teman-teman bisa ikut bootcamp untuk menambah practical experience atau mengerjakan project-project tertentu. Biasanya dosen-dosen tuh punya project-project yang terkait dengan industri-industri. Jadi kita bisa memanfaatkan itu sehingga kita bisa lebih punya nilai jual daripada pesaing-pesaing kita nantinya. Kemudian selanjutnya ada professional development. Ini terus update terhadap tren di industri yang rekan-rekan minati, misal di tambang, gitu kan. Please update terkait dengan perkembangan terakhir, mungkin teknologi yang sekarang sedang tren di pertambangan itu apa, kemudian ambil pelatihan, ambil sertifikasi, sesuai dengan karir yang diinginkan untuk meningkatkan skill dan juga nilai jual kita nantinya. Selanjutnya itu ada mentorship. Ini
tadi, seperti saya bilang di awal, bahwasannya juga saya dulunya pernah mengikuti program mentorship dan itu sangat membantu saya untuk mengembangkan karir saya ke depannya. Apa saja yang harus saya plankan, apa saja yang harus saya persiapkan gitu kan. Jadi connect ke profesional yang sudah berpengalaman, yang bisa meng-guide kita, yang bisa mengasis kita, baik laki-laki ataupun perempuan, it doesn't make sense. Terus yang bisa memberikan support dan juga mengarahkan kita untuk memulai karir di industri ini. Kemudian yang terakhir, tidak kalah penting, soft skills. Jadi jangan lupa juga soft skills ini berpengaruh sekali. Bangun skill kita berbicara, bangun skill kita untuk bagaimana bekerja sama dalam tim, bagaimana untuk komunikasi efektif, bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana mempengaruhi pendapat, hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan ragu untuk ya itu tadi mencari mentor, kemudian ikut pelatihan, kemudian kalau saya bilang itu memantaskan diri untuk mengisi posisi yang kita inginkan. Kira-kira seperti itu untuk gambaran singkatnya. Selanjutnya, ini ada common recruitment process di dunia mining yang saya ketahui ya. Jadi ini lebih kepada fresh graduate program kalau yang saya cantumkan ini. Kalau untuk profesional beda lagi. Jadi kalau untuk fresh graduate program biasanya ada resume screening, kemudian ada semacam tes potensial akademik seperti itu, atau biasa kita sebut psikotes ya. Kemudian kalau sudah lolos masuk ke focus group discussion atau biasa disingkat sebagai FGD. FGD itu apa? Kalau rekan-rekan yang belum familiar, jadi FGD itu nanti rekan-rekan dikumpulkan di suatu ruangan, kemudian dikasih study case, tersebut, kemudian dipresentkan di depan umum seperti itu. Nanti ada tim yang menilai apakah dari cara problem solving, oke, peserta ini bisa nih untuk lanjut ke proses selanjutnya. Peserta yang ini kayaknya belum bisa. Oke, jadi biasanya di FGD ini cukup banyak yang di-cut setelah dari psikotes itu. Kemudian selanjutnya masuk ke interview user. Biasanya di interview user itu ada HR, kemudian juga ada user ya skala supervisor gitu ya, screening awal. Kemudian kalau kita lolos lagi, biasanya ada interview final. Itu biasanya ada manajer yang hadir di sana, kemudian juga ada HR. Kemudian kalau kita dinyatakan di final interview lolos, biasanya akan dikasih offering letter, kemudian ada proses medical check up. Kalau semuanya lolos, itu baru kita akan onboard ataupun masuk ke perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi general recruitment prosesnya seperti ini, tapi please keep in mind bahwasannya mungkin setiap perusahaan itu memiliki selection process recruitment yang berbeda-beda, namun secara umumnya yang saya tahu adalah seperti ini. Oke, selanjutnya ini saya ada tampilkan terkait dengan mining employee yang di grouping berdasarkan gender, yang mana datanya ini saya dapat dari International Labour Organization atau ILO. Mereka punya data dari tahun 2000 sampai dengan 2019. Dari artikel yang mereka muat, itu bahwasannya dari 21,4 juta pekerja yang ada di industri pertambangan sampai dengan 2019, bahwasannya sekitar 18,3 juta itu adalah laki-laki dan 3,1 jutanya itu adalah perempuan. Dan kalau kita lihat dari grafiknya ini, yang biru toska itu perempuan, gitu kan. Kalau kita lihat dari grafiknya, itu wanita trennya itu ya lurus saja, ataupun kita bilang so-so aja lah untuk jumlah wanita dari tahun ke tahunnya. Beda sama yang laki-laki, ada naik turunnya di sini. Jadi kalau kita lihat memang untuk populasi wanita di industri pertambangan itu relatif
sama setiap tahunnya. Artinya apa? Artinya dari tahun ke tahun ya peningkatan untuk wanita bekerja di industri pertambangan itu masih relatif sedikit. Kenapa bisa demikian? Gitu kan. Mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Banyak hal yang mempengaruhi. Oke, selanjutnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Namun yang bisa saya sampaikan bahwasannya salah satu yang saya highlight adalah masih banyak masih banyak yang memiliki pikiran tradisional yang mengkotakkan hidupnya antara oke, ini pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan. Kadang ya kan, kadang tanpa kita sadari pun kita sebagai wanita mengiyakan hal itu gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi inisiasi terbentuknya diskriminasi di lingkungan kita. Jadi kadang tanpa kita sadari kita juga mengiyakan bahwasannya, oh iya ini pekerjaan laki-laki nih, ini pekerjaan perempuan nih. Ini kayaknya baiknya laki-laki deh, ini baiknya perempuan deh. Hal-hal yang seperti itu sebenarnya yang menginisiasi terbentuknya diskriminasi yang mana kita akhirnya oke, iya gitu. Padahal harusnya kita sebagai perempuan itu bisa lebih fight lagi untuk memperjuangkan bahwa hak kita sebagai perempuan itu sebetulnya sama dengan laki-laki. Namun berjalannya waktu sekarang sebetulnya sudah mulai banyak orang ataupun sudah mulai banyak perusahaan yang melek terhadap uh, kalau kita sebut itu diversity and inclusion, sudah banyak yang mulai melek terhadap gender equality. Artinya apa? Sebenarnya semakin ke sini, semakin banyak peluang untuk kita sebagai wanita untuk berkontribusi di industri. Oke, jadi yang perlu kita persiapkan balik lagi adalah membuat kita menjadi layak untuk bekerja di industri itu, untuk uh, untuk memasuki posisi itu, gitu. Jadi sekarang itu sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang oke, gender equality, diversity and inclusion, di ya harapannya semakin banyak nantinya untuk wanita-wanita yang tertarik bekerja di industri ini. Nah, lalu apa saja sih sebenarnya challenge yang biasanya dihadapi oleh wanita ya kan yang bekerja di industri pertambangan? Dan ini terkadang juga bisa uh, apa namanya mempengaruhi keputusan kita sebagai wanita kayaknya memang industri pertambangan itu baiknya untuk cowok. Gitu. Jadi beberapa hal yang biasanya dihadapi yang pertama itu adalah gender bias and stereotype. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah yang tadi saya bilang ada pengkotakan pemikiran zaman dahulu yang masih mengkotakkan antara ini perempuan, ini laki-laki. Mungkin ini masih ada di beberapa tempat yang mana mempengaruhi cara pandang kita dan perlakuan terhadap perempuan di tempat kerja. Terus bagaimana kita sebagai perempuan gitu kan? Yang perlu kita lakukan adalah berani speak up untuk menyampaikan, untuk meyakinkan bahwasannya kita dapat membantu mengarahkan pada lingkungan kerja kita yang lebih inklusif. Sehingga kita sebagai perempuan bisa merasa dihargai, merasa dibutuhkan di lingkungan kerja tersebut. Kemudian yang kedua, masalah yang ataupun challenge yang biasa dihadapi oleh perempuan itu mereka underrepresentation. Maksudnya apa? Maksudnya adalah wanita itu seringkali kurang terwakilkan dalam peran kepemimpinan dan posisi-posisi teknis yang ada di industri pertambangan. Gitu. Kita yang perlu kita lakukan itu meningkatkan keberagaman dan juga inklusi atau biasa kita sebut D&I, diversity and inclusion, yang mana dapat menciptakan peluang untuk kita nantinya perempuan bisa lebih maju dalam berkarir di industri ini. Kemudian yang ketiga itu ada workplace culture. Jadi beberapa lingkungan pertambangan mungkin saat ini masih ada yang mempunyai budaya yang secara historical itu didominasi oleh laki-laki dan mungkin tidak ramah terhadap perempuan gitu. Jadi yang perlu kita lakukan ya kita mempromosikan diversity and inclusion tadi, bosannya kita juga bisa untuk bekerja di industri ini,
kemudian juga dari pihak perusahaan mungkin bisa melakukan pelatihan keberagaman, kemudian bisa membuat program bimbingan ataupun kampanye kesadaran terhadap keberagaman dan inklusivitas ini. Kemudian selanjutnya ini adalah yang paling common challenge yang dihadapi oleh wanita terkait dengan work-life balance. Jadi bekerja di industri pertambangan itu kan relatif dengan yang kerja shifting, kemudian dari jam 6 ke jam 6 seperti itu ya. Jadi bisa dibilang cukup padat untuk pekerjaannya. Kemudian juga ada tuntutan yang kadang ya menuntut kita untuk bekerja lebih lebih keras. Kemudian biasanya pekerjaannya itu di lokasi terpencil gitu ya, di site, yang mana ini dapat menimbulkan tantangan bagi kehidupan kita. Yang perlu dilakukan ya kita harus bisa membatasi ini, oke. Harus ada keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Misalnya kalau yang kerjanya di kantor, itu mungkin perusahaannya bisa melakukan kebijakan ada WFH, WFO, dan ini juga bukan hanya untuk perempuan, bisa juga untuk laki-laki, seperti itu ya. Atau kalau yang ada di site, mungkin ada disiapkan ruangan-ruangan wanita yang nyaman, ada musola tersendiri, atau ada ruang ibu menyusui, ada gedung olahraga, dan lain-lain, sehingga terkait dengan work-life balance, jadi tidak menjadi isu lagi ke depannya. Selanjutnya itu ada namanya career progression. Artinya maksudnya di sini perempuan itu mungkin menghadapi beberapa hambatan dalam kemajuan karirnya, sehingga ada batasan-batasan untuk peluang untuk maju sebagai perempuan. Nah, yang harus diterapkan di sini bahwasannya juga perusahaan harus melek terhadap hal-hal tersebut, sehingga mereka perlu untuk menerapkan program-program apa sih yang sekiranya bisa membantu untuk career progression female di industri ini. Mungkin bisa dengan program mentoring atau pelatihan kepemimpinan atau sistem evaluasi kinerja yang mempromosikan peluang karir yang lebih setara. Jadi kalau saya garis bawahi di sini untuk menghadapi challenge yang biasa kita kita temui sebagai perempuan di industri pertambangan itu tidak hanya dari diri kitanya gitu, tapi juga ada peran orang-orang di sekeliling. Pertama dari diri kitanya juga harus mempunyai keberanian untuk speak up gitu kan. Kemudian dari lingkungan di sekitar itu juga harus memiliki point of view yang sama, bahwasannya di industri ini perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama, sehingga dari masing-masing kita itu merasa saling dihargai seperti itu. Dan peran dari pihak manajemen juga sangat penting untuk mendukung diversity and inclusion. Nah, kemudian kalau tadi kita bahas terkait dengan yang baru mau memulai karir gitu ya. Kemudian bagaimana kalau kita sudah kepala nyebur di industri ini, sudah memulai karir, sudah 1 tahun, sudah 8 bulan, sudah 6 bulan, gimana ya supaya kita bisa bertahan? Banyak tantangan yang dihadapi, mungkin kalau ada rekan-rekan di sini yang join yang kerja di site, banyak banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bagaimana cara kita untuk survive? Yang pertama itu yang bisa saya sampaikan, bahwasannya bangun networking yang suportif. Jadi jangan jangan lupa, jangan sungkan untuk mengembangkan networking kita di luar, ya kan, untuk mendukung kita lebih baik, baik itu networking di dalam ataupun di internal company kita ataupun di luar company kita. Jadi terhubung dengan kolega, terhubung dengan mentor dan profesional yang dapat memberikan guidance kepada kita. Mereka bisa membagikan pengalaman kepada kita dan menawarkan dukungan selama kita mungkin ada masa-masa kita merasa down, ada masa-masa di mana kita kayaknya ini tahun terakhir saya nih kerja di sini. Nah, di situ kita perlu untuk membutuhkan supportive networking orang-orang di sekeliling kita.
Jadi kita bisa mendapatkan banyak insight, mendapatkan banyak saran dari mereka untuk Ya, bertahan di kita industri pada ini. hari ini sangat Kemudian, memberikan kita, saya harap ini menjadi pegangan. kemudian yang kedua itu jangan lupa untuk cari mentor. Bisa tadi yang saya bilang ikut program mentorship atau juga bisa mencari mentor di internal company kita sekarang. Mentor itu bisa berupa uh, rekan kerja kita yang lebih senior, bisa juga bos kita, bisa rekan kerja kita di luar company, bisa profesional yang kita kenal dari LinkedIn, kita kenal dari Instagram, kita ketemu di forum, banyak hal caranya untuk kita bisa mendapatkan mentor gitu ya. Jadi harapannya nanti mentor bisa memberikan saran, berbagi wawasan tentang bagaimana bagaimana mereka bisa survive, bagaimana mereka bisa bertahan sejauh ini gitu. Dan juga mereka bisa mengarahkan kita untuk meniti karir yang ingin kita capai. Selain itu juga paling penting itu yang ini pengalaman pribadi sih terkait dengan mentorship ini. Selain saya dulu punya mentor dari Wime gitu kan, yang sampai sekarang saya masih berhubungan dengan baik dengan beliau gitu kan. Saya masih sering tanya, Pak ini bagaimana, Pak ini baik atau tidak, Pak menurut Bapak ini seperti apa. Selain saya punya mentor beliau yang dari Wime, dulu saya juga punya mentor saya dari internal company saya. Jadi beliau itu sudah cukup di top management dan saya berani untuk saat itu menghampiri beliau dan mengutarakan bahwasannya, Pak, saya punya career plan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan saya tanya ke beliau, menurut Bapak, saya bisa capai ini atau tidak? Kemudian beliau jawab bisa. Saya feedback lagi, bagaimana caranya? Dan dari situlah kami connect. Uh, ya, kemudian setelah dari chat itu ataupun obrolan itu, ya berlanjut setelahnya. Jadinya saya cukup akrab dengan beliau dan beliau yang membantu mempromosikan saya di company saya sebelumnya gitu kan, untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan yang semua orang tidak bisa mendapatkannya gitu. Jadi yang bisa saya sampaikan untuk mentorship ini ya, selain ikut yang dari organisasi, jangan lupa juga cari di internal kita dan berani untuk speak up, dan ya berani speak up sih. Kemudian selanjutnya itu ada uh, jangan lupa juga untuk invest di continuous learning ya, disisihkan sisihkan lah gitu setiap hari berapa untuk ikut pelatihan-pelatihan atau sertifikasi-sertifikasi. Jadi kita harus tetap berkomitmen untuk uh, terus belajar setiap harinya untuk mengembangkan keterampilan kita. Jadi seperti yang kita tahu bahwasannya industri pertambangan itu sangat dinamis, oke? Okay? Dan dengan kita memperoleh keterampilan baru, itu tentunya akan meningkatkan fleksibilitas kita dan ketahanan kita untuk berada di industri ini. Jadi jangan jangan pelit untuk kita melakukan continuous learning seperti itu. Kemudian yang selanjutnya proaktif terhadap career development. Jadi ini berperan aktif dalam dalam pengembangan karir Anda. Seperti tadi yang saya ceritakan ya, uh, yang waktu itu saya speak up kepada top management di company saya yang sebelumnya, dan ternyata dia cukup berperan penting dalam karir development saya sampai saat ini. Jadi mungkin kalau dulu saya nggak punya mentor dari Wime, dulu saya nggak punya mentor yang saya datangi beliau di meja makan dan kami ngobrol panjang lebar, mungkin saya belum akan menempati posisi saya yang sekarang. Namun uh, ternyata dengan saya speak up, saya berani mengambil keputusan, ternyata hal-hal tersebut yang membuat saya berada di posisi sekarang seperti itu. Dan saya cukup yakin bahwasannya kesempatan itu akan datang kalau kita yang membuat, kita yang menjemput. Jadi saya bukan tipe yang percaya
oke, kesempatan akan datanglah nanti kapan-kapan. Mungkin kalau belum datang tahun ini, tahun depan datangnya, kalau nggak tahun depannya lagi. Kalau saya tipe yang, oke, kesempatan itu akan datang ketika saya yang membuatnya, dan ketika dia datang, saya sudah harus siap. Seperti itu. Dan saya berharap, mungkin ada yang tidak setuju dengan hal tersebut, tapi it works for me, gitu kan. Jadi saya berharap ke depannya ada orang-orang yang melakukan hal tersebut juga seperti saya, yaitu berani untuk speak up. Kemudian selanjutnya, promote diversity and inclusivity. Ini apa? Tadi sudah banyak kita bahas di depan ya, bahwasannya mendukung inklusivitas dan kesetaraan gender di tempat bekerja. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri untuk mendorong misalnya ada diskusi terbuka tentang keberagaman, atau kita berpartisipasi dalam suatu kegiatan DNI, Diversity and Inclusion, atau kita yang menginisiasi program gitu kan terkait DNI ini, atau kita menyarankan untuk pihak manajemen membuat ataupun mendukung kebijakan yang menjamin kesetaraan gender di tempat kerja. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan diversity and inclusivity ini. Oke, jadi mulai dari diri kita sendiri untuk menyuarakan hal ini. Terakhir, itu ada establish work-life balance. Jadi, prioritaskan keseimbangan kehidupan kerja kita untuk ya menjaga diri kita sendiri juga ya. Jadi, industri pertambangan atau industri manapun lah, itu penuh dengan tuntutan gitu kan. Jam kerja yang panjang, kemudian kondisi yang penuh dengan tantangan. Oke, jadi kita harus menetapkan boundaries, kemudian kita komunikasikan kebutuhan kita kalau misal ada yang tidak sesuai gitu kan. Kemudian jangan lupa juga untuk meluangkan waktu untuk kehidupan pribadi dan keluarga. Jadi harapannya dengan melakukan hal-hal tersebut kita bisa meningkatkan work-life balance kita. Jadi nggak seberapa penat ketika bekerja. Oke. Oke, selanjutnya dari tadi saya mungkin banyak menyampaikan terkait dengan diversity and inclusion, DNI, kesetaraan dan inklusivitas dan lain-lain. Sebenarnya apa sih diversity and inclusion seperti itu kan? Jadi kalau berbicara tentang DNI ini cukup menarik bagi saya gitu ya. Kalau diversity itu lebih kepada keberagaman. Jadi keberagaman yang mengacu pada kehadiran berbagai kelompok ataupun atribut manusia dalam suatu organisasi ataupun dalam masyarakat yang tidak terbatas pada ras ataupun etnisnya ataupun jenis kelamin, usia dan lain-lain. Artinya semua orang itu mempunyai kesempatan yang sama. Sedangkan inclusion atau inklusi itu merupakan praktek untuk kita menciptakan lingkungan di mana semua individu tadi, terlepas dia dari latar belakang apa gitu kan, terlepas dari dia perempuan atau laki-laki, itu mereka merasa diterima, dihormati dan dihargai untuk berada di lingkungan tersebut. Oke. Jadi hal ini melibatkan kerja aktif bagi kita semua untuk memastikan bahwa setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi, untuk berpartisipasi, dan juga sukses. Jadi, kalau bisa saya bilang, diversity atau keberagaman itu tentang perpaduan daripada perbedaan. Sedangkan kalau inklusi itu adalah tentang menciptakan lingkungan di mana perbedaan-perbedaan tersebut diakui dan dirangkul. Oke, jadi perbedaannya di situ. Kalau diversity itu perpaduan dari perbedaannya, kalau inclusion itu bagaimana sih perbedaan ini tadi, kan? Itu merasa diakui, dirangkul, kemudian merasa diterima, dihormati, dan dihargai. Lalu bagaimana caranya untuk kita mempromosikan DNI atau Diversity and Inclusion? Bisa dengan cara kita mengadopsi kebijakan, kemudian praktik, ataupun
menciptakan budaya yang saling menghargai perbedaan. Jadi ya itu tadi, let's start from ourselves gitu kan. Kalaupun sekarang tempat pekerjaan kita belum seberapa mendukung terkait hal itu, tapi coba mulai dari diri kita sendiri, kemudian ya mulai untuk mengkampanyekan terkait dengan DNA ini. Bahwasannya keberagaman dan inklusi atau diversity and inclusion yaitu bukan hanya merupakan keharusan etis, namun juga terkait dengan kinerja dan inovasi bisnis yang lebih baik. Dan ini bukan hanya tanggung jawab kita sebagai perempuan, namun juga harapan saya rekan-rekan yang laki-laki juga setuju terhadap hal ini, bahwasannya laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama, dan kita harus menciptakan lingkungan yang saling menghargai. Nah, ini ada salah satu kutipan dari artikel yang dirilis oleh United Nations Women, bahwasannya ini saya cukup cukup setuju lah dengan artikel yang mereka rilis gitu ya. Intinya dari kalimatnya ini, bahwasannya itu kesetaraan itu tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki akan menjadi sama. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwasannya kesetaraan itu lebih kepada hak, tanggung jawab, dan juga kesempatan kepada perempuan dan laki-laki tidak akan bergantung pada apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki ataupun perempuan. Jadi, baik itu laki-laki ataupun perempuan, harusnya memiliki hak dan tanggung jawab dan kesempatan yang sama di bidang apapun. Dan kesetaraan gender itu bukan merupakan isu perempuan saja, namun harus menjadi perhatian bagi semua pihak dan melibatkan sepenuhnya baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena apa? Isu ini dianggap sebagai isu hak asasi manusia ya, dan prasyarat serta indikator pembangunan dan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat. Jadi yang mau saya sampaikan bahwasannya mulai dari diri kita sendiri, oke, mulai dari kita sendiri, start small action from ourselves, gitu kan, untuk menyuarakan diversity and inclusion ini, gender equality, dan juga jangan takut untuk memulai karir di bidang pertambangan dan energi sebagai wanita. Saya berharap ke depannya akan semakin banyak peluang untuk wanita berkembang di industri ini, dan saya juga berharap nantinya di luar sana gitu kan, saya bisa bertemu dengan rekan-rekan yang malam ini ikut kelas ini, kemudian ada yang nyapa saya gitu kan. Mbak Tasya dulu saya pernah ikut kelasnya, dan ya look at me gitu kan, sekarang kita ketemu bisa kerja bareng bahkan, dan ya saya berharap kedepannya akan ada hal-hal seperti itu, dan hal-hal seperti itu akan terjadi. Nah, jadi jangan takut untuk memulai karir di industri ini. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri agar kita layak untuk menduduki posisi yang ingin kita capai. Oke, so saya mau bilang see you around. Jadi in case ketemu di airport atau ketemu ya di site yang nanti saya visit, bisnis trip, ataupun ketemu di manapun lah, jangan sungkan untuk sapa saya, kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi di sana. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, Mbak Lely. Saya kembalikan jika ada pertanyaan ataupun hal lain yang ingin didiskusikan. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Tasya. Mungkin ini ada satu pertanyaan dari kolom chat ya Mbak ya. Saya bacakan. Eh, saya Alfiana Indah Rahmawati, asal dari kota Tasikmalaya. Kemudian saya sedang melakukan internship di salah satu perusahaan pengecoran logam. Dan betul Kak, di industri tersebut didominasi oleh laki-laki. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk tidak merasa canggung saat di dunia tersebut yang didominasi oleh pria? Karena yang saya rasakan, semua seperti mengibaratkan perempuan yang minoritas. Dan saya memiliki keinterestan di dunia pertambangan ini. Terima kasih. Oke. Oke, mungkin bisa langsung dijawab aja Mbak Tasya.
Sip. Oke. Thank you pertanyaannya ya. Jadi cukup menarik sekali. Dan ya betul. Biasanya tuh kalau kita female kerja di industri yang seperti itu, biasanya hanya satu orang tuh female-nya. Atau paling banyak dua lah gitu. Jadi emang minoritas. Gimana caranya supaya kita nggak canggung? Awal-awal mungkin ya canggung. Saya juga merasakan hal itu. 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, masih canggung dalam artian ya kita masih melihat bagaimana sih cara mereka berbicara, bagaimana sih cara mereka bercanda, bagaimana sih cara mereka berkomunikasi satu sama lain seperti itu. Nah, setelah kita udah mulai tahu nih gimana flow mereka berbicara tersebut, flow mereka bercanda, disitulah kita mulai masuk. Jadi di awal mungkin kita betul menjadi observer dulu. Kita mengamati dulu nih rekan kerja kita seperti apa. Kemudian setelahnya baru kita masuk. Mulai menyesuaikan diri, mulai untuk adaptasi gitu. Jadi sangat bagus tadi punya ketertarikan untuk bekerja di industri ini ya. Paling yang bisa saya sarankan adalah tadi sempat disampaikan bahwasannya rekan-rekan kerjanya mungkin menganggap uh, apa ya, karena kita minoritas gitu kan, mungkin agak dipandang sebelah mata. Yang perlu kita lakukan itu yang membuktikan kalau kita itu memang layak bekerja di sana, kita layak untuk mengisi mengisi posisi itu, kita punya kapabilitas gitu kan. Kemudian jangan pernah menganggap bahwa oke, saya wanita, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Oke, jadi gimana ya? Mulai dari diri kita sendiri untuk tidak apa ya, men-treat diri kita, oke saya beda, oke saya hanya bisa melakukan ini dan ini emang harus laki-laki. Anggap aja ya saya juga bisa ini, saya juga bisa itu, saya bisa juga melakukan pekerjaan yang Bapak lakukan, saya bisa, ya kita sama gitu, saya punya capability juga. Jadi mungkin yang bisa saya suggest seperti itu ya. Pertama ya kita observer dulu, baru kita mulai masuk ke obrolannya mereka. Dan untuk meyakinkan mereka agar tidak memandang kita sebelah mata, yaitu tadi kita harus memiliki kapabilitas yang bisa membuktikan bahwa ya kita memang layak untuk berada di posisi ini, kita memang layak untuk berada di industri ini. Seperti itu paling. Kalau ada lagi yang mau di feedback, boleh. Ya, bagaimana buat Mbak Alvina mungkin dari jawaban Mbak Tasya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas? Atau kita lanjut dulu ya Mbak ya ke pertanyaan kedua ya. Boleh? Nah, ini ada pertanyaan dari Nur Atira Amalia. Halo Kak, izin bertanya. Bisa dijelaskan lebih detail mengenai sertifikasi seperti apa yang diperlukan oleh perempuan di dunia industri pertambangan? Seperti itu Mbak. Oke. Terkait dengan sertifikasi ya, yang pertama, balik lagi saya jelaskan. Bahwasannya, pertama tentukan dulu nih, karir seperti apa sih yang pengen kita capai, ataupun karir seperti apa sih yang ingin kita mulai di industri ini. Apakah misal rekan-rekan itu masih semester akhir atau fresh graduate, ingin ikut program GDP dan ingin masuk tim engineering lah, let's say kan, ingin masuk sebagai GDP main plan seperti itu. Jadi sertifikasi yang perlu disiapkan yang relate dengan posisi yang ingin kita lamar. Kalau kita lamar GDP ataupun MT terkait dengan main plan, yang perlu kita siapkan seperti sertifikasi terkait dengan uh, ekonomi tambang mungkin, atau terkait dengan uh, perencanaan tambang, uh, kemudian pelatihan-pelatihan menggunakan software-software tertentu gitu kan. Karena biasanya untuk spesifik role itu punya spesifik keahlian yang dibutuhkan. Nah, keahlian yang dibutuhkan itulah yang kita ambil sertifikasinya sebelumnya gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu akan menambah nilai jual kita. Jadi let's say ada tiga applicants gitu kan. Satu dia punya dia 3 applicants untuk apply posisi GDP mind planning. Satu satu orang yang pertama dia punya sertifikasi
Mindscape, punya sertifikasi Surpak gitu kan. Yang GDP kedua itu cuman punya sertifikasi uh, apa ya? Misal K3. Terus uh, yang ketiga ini nggak punya sertifikasi apapun. Nah, kalau secara screening awal, misal saya sebagai usernya gitu kan, oh oke, ternyata persiapan si orang yang nomor satu ini udah lebih baik nih, dia udah lebih melihat ke depan nih untuk menduduki posisi yang dia inginkan. Jadi ada nilai-nilai plus seperti itu. Kenapa kita perlu mengambil sertifikasi, dan sertifikasi yang perlu kita ambil adalah yang relate dengan pekerjaan ataupun posisi yang ingin kita lamar. Seperti itu. Semoga menjawab. Ya, baik. Semoga menjawab ya pertanyaannya dari siapa tadi itu? Nur Atira. Mungkin buat rekan-rekan yang mau langsung on mic juga nggak masalah, jadi bisa langsung berkomunikasi sama Mbak Tasya secara langsung. Yes. Ya, kita membacain lagi ya Mbak ya, yang di kolom komentar ini ada dari Mbak Natali. Mbak Natali bertanya, bagaimana cara mendapatkan informasi tentang program mentoring, networking, dan sertifikasi atau hal-hal yang lain yang bisa menjadi batu loncatan untuk memulai karir industri di bidang pertambangan. Nah, mungkin ada websitenya begitu Mbak katanya. Oke, oke. Oke, kalau untuk networking, itu biasanya ada di share di LinkedIn, biasanya itu bisa follow page-nya mereka, page profesional. Misal Mbak dari background geologi, pengen ikut kegiatan-kegiatan terkait geologi gitu kan, ada IAGI, ada MGI, um, ada IPA, ada banyak hal lah, ada banyak organisasi lah gitu kan. Atau kalau mau uh, ke yang menjerumus ke pertambangan itu ada Perhapi gitu kan. Kemudian kalau untuk mentorship, di mana dapat infonya gitu. Nah, yang pertama yang bisa saya rekomendasikan jika tertarik untuk mengikuti mentorship terkait dengan persiapan untuk masuk industri pertambangan, itu WIME itu punya punya program mentorship itu setiap tahunnya. Mungkin bisa di follow LinkedIn-nya ataupun di follow Instagram-nya, itu ada Wime Indonesia namanya. Kebetulan saya kemarin ikut di sana. Kemudian yang punya program itu juga ada F FGMI namanya. Itu kayak untuk geoscience. Jadi di situ ada petroleum, ada terkait dengan minyak gas dan geoscience, per geosciencean lah. Itu bisa ikut ke yang FGMI. Setahu saya sih sejauh ini yang punya program mentorship itu ada dari WIME, ada dari WIME terkait dengan female di mining industry, kemudian ada FGMI tadi terkait geoscience, geoscientist muda, kemudian ada MGI. MGI itu untuk geologis, geologis something. Jadi bisa di follow page mereka. Biasanya tiap tahun mereka ada update tuh kalau bukaan ada program mentorship gitu. Tadi apalagi ya, mentorship, terus Sertifikasi Mbak. oke, kalau sertifikasi itu udah banyak juga ya sekarang platform-platform yang menyediakan sertifikasi. Uh, saya agak takut ya mau nyebut merek. Di LinkedIn biasanya itu banyak banyak lewat di page-nya. Mungkin nanti bisa uh, direct message ke saya aja. Saya agak kurang enak kalau untuk menyebutkan menyebutkan si si perusahaannya seperti itu. Ada lagi Mbak, tadi sertifikasi, mentorship, networking, Iya, itu Mbak. itu aja ya. Ya, jadi Iya, ya ya um, let's start dari melihat ke page-page yang profesional itu, atau kalau rekan-rekan punya keberanian bisa juga kayak di LinkedIn itu kan bisa tuh kita search. Misal Mbak pengen masuk ke, let's say pengen masuk ke Hexagon deh, yang tempat sekarang sekarang saya bekerja gitu kan. Bisa tuh di search di LinkedIn Hexagon Mining, terus posisi apa. Nanti kan keluar semua tuh orangnya dari atas sampai bawah kan. Bisa keluar nama saya, bisa keluar nama rekan saya gitu kan.
Nah, kalau punya keberanian, bisa connect ke mereka, terus sampaikan aja ketertarikan kita terhadap posisi itu dan minta suggest ke mereka kira-kira apa ya Pak apa ya Bu yang bisa saya persiapkan untuk nantinya saya bisa berkarir di industri ini. Pasti nanti mereka akan sampaikan, oh sekarang itu ini. Nanti bisa ikut step-step seperti itu. Selain dari program mentorship tadi ya, kalau mau starting networking yang ataupun looking for mentor secara direct in person gitu paling. Ya, Mbak. Ya, mungkin dari rekan-rekan kalau misalkan mau langsung on mic, boleh. Jadi kita langsung berkomunikasi sama Mbak Tasya. Yes, silakan. Iya. Ini mungkin ada pertanyaan lagi, Mbak, dari Maria Brigita. Jadi ini juga sekaligus saya tadi kepo juga sih Mbak. Kalau misalkan di luar jurusan teknik itu ada peluang nggak sih masuk dunia pertambangan? Seperti itu Mbak. Lalu dari Mbak Maria ini dia dari jurusan biologi, pendidikan biologi. Nah kira-kira divisi apa yang sesuai dengan jurusannya? Kemungkinan kalau misalkan masuk di dunia pertambangan. Oke, oke. Jadi ada peluang nggak untuk kerja di industri pertambangan kalau jurusan kuliahnya bukan teknik gitu ya? Jawabannya tentu saja iya. Banyak sekali posisi-posisi yang bisa ditempati di luar dari jurusan teknik. Oke, ada hukum, ada hukum bisa ke legal, ada ekonomi bisa ke finance gitu kan, ada kesehatan masyarakat bisa ke safety gitu. Ada apa lagi yang di luar teknik? Banyak banyak banget posisi-posisi yang bisa ditempatin di perusahaan tambang itu di luar jurusan teknik. Jadi jangan ragu untuk apa ya memulai karir di sini walaupun bukan dari background teknik. Nah, biasanya kalau untuk lulusan-lulusan baru itu ada GDP program, Graduate Development Program. Itu biasanya dicantumkan tuh banyak banyak jurusan, ada statistik, ada matematika gitu kan, ada ada banyak hal lah di sana biasanya di apa namanya dicantumkan jurusan-jurusan yang bisa untuk ikut di proses tersebut. Terus kalau pendidikan biologi bisa nggak gitu kan? Jawabannya ya bisa, karena ada beberapa posisi juga yang uh, bisa ditempati oleh jurusan-jurusan yang umum. Oke, jadi yang bisa saya sampaikan kemarin juga ada tuh rekan kerja saya yang background pendidikannya itu pendidikan pendidikan bahasa Indonesia gitu. Terus dia uh, menduduki posisi admin lifting seperti itu. Jadi ada beberapa posisi-posisi yang bisa ditempati oleh jurusan-jurusan yang general. Nah, tadi Mbaknya punya background pendidikan biologi gitu ya. Mungkin dari yang bisa saya sarankan dari background pendidikan biologi itu bisa dikulik-kulik tuh yang menyangkut ke tambang kira-kira apa ya yang bisa saya hubungkan gitu kan. Mungkin bisa ke ESG gitu kan. Environment, hal-hal yang seperti itu yang bisa disangkutkan ke biologi kan ya, lingkungan dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah bisa mencari tahu tuh ini kayaknya bisanya ke sini nih, gitu kan. Nah, mulai untuk ya itu tadi mulai untuk menyesuaikan diri untuk bisa menempati posisi itu. Cari tahu tuh ini untuk menduduki posisi ini kira-kira keahlian ataupun kompetensi apa saja yang bisa uh, yang harus saya persiapkan seperti itu. Jadi jawabannya kalau ditanya di luar jurusan teknik itu bisa apa enggak? Bisa. Pendidikan biologi bisa apa enggak? Ya bisa. Balik lagi, gimana kita mempersiapkan diri untuk menjadi layak menempati posisi itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Oke, berarti saya juga jurusan bisnis bisa ya Mbak ya? Oh, bisa, bisa. Apalagi bisnis itu bisa Iya, kemana iya. aja kayaknya. Oke, mungkin kalau misalkan dari rekan-rekan ada yang tertinggal pertanyaannya bisa di-up kembali atau bisa langsung on mic aja nggak apa-apa. Nanti biar Mbak Tasya langsung jawab.
Mungkin Mhm. ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Bertanya mengenai soft skill yang harus dan sebaiknya dikembangkan khususnya oleh perempuan yang relate di industri pertambangan. Hmm, oke. Soft skill yang harus dikembangkan gitu ya. Iya Mbak, yang relate dengan perempuan di dunia Oh, pertambangan. oke. Soft skill yang harus dikembangkan relate dengan perempuan di dunia pertambangan. Ya, paling pertama yang bisa saya sarankan terkait dengan communication skills tadi ya. Jadi, gimana cara kita untuk berbicara dengan rekan kerja kita, gimana cara kita untuk menyampaikan pendapat di sebuah forum, bagaimana cara kita untuk merangkul banyak pendapat untuk menjadi satu keputusan, hal-hal itu. Dan itu general sih, bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki juga perlu untuk mempunyai soft skill yang seperti itu. Kemudian, apalagi gitu kan. Eh, Selain itu juga mungkin kalau spesifik perempuan ya, saya nggak punya ide sih kalau spesifik perempuan. Jadi lebih ke secara general seperti itu, gimana kita berkomunikasi, gimana kita menempatkan diri di suatu forum, gimana oke nih, saya masih muda, tapi saya bisa loh communicate dengan orang yang lebih senior dari saya, orang yang lebih berpengalaman dari saya, bagaimana cara kita menempatkan diri, hal-hal yang seperti itu. Jadi, ya kita bisa diterima dimanapun kita berada. Paling seperti itu sih. Ya, baik Mbak, ini saya sambil liatin chat-chatnya nih Mbak. Ternyata banyak banget nih yang bertanya di kolom chat nih. Oh, oke. Bagus, bagus. Berarti Iya, banyak iya antusias. ini, iya banyak banget antusiasnya. Tapi saya dari tadi ngeliatin laki-laki ada nggak ya? Mau saya carikan gitu pertanyaannya buat Mbak. Mungkin ini ada lah yang laki-laki. Coba kita cari ya. Ini deh Mbak sebelumnya. Mona Lisa, asal Sumatera Barat, izin bertanya Kak, gimana cara kita untuk bisa bergabung di dunia pertambangan, di mana biasanya rat- rata yang diambil yang udah berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun. Untuk yang fresh graduate, apa kiat-kiat yang bagus dilakukan Oke, sebelum melamar dan CV yang baik untuk fresh graduate, seperti itu Mbak. oke. Jadi yang case-nya adalah fresh graduate gitu ya. Terus banyak lowongan-lowongan sekarang yang minta sudah berpengalaman 2 tahun. Oke, jadi gini. Pertama, itu nggak semua lowongan lah ya. Sekarang itu butuh yang experience. Jadi ada beberapa program biasanya yang dipersiapkan oleh perusahaan untuk memang membina si fresh graduate. Jadi sekarang itu banyak sekali program GDP, Graduate Development Program, atau juga biasa disebut manajemen trainee gitu ya. Jadi kalau program-program yang seperti itu biasanya memang diususkan untuk fresh graduate yang baru mau memulai karir. Jadi disitulah kita masuk gitu kan. Kita sebagai fresh graduate ingin mengikuti graduate development program. Kemudian apakah bisa kalau lowongan kerjanya, let's say dia perlu pengalaman 1, 2, 3 tahun, 1 sampai 3 tahun, terus kita sebagai fresh graduate apply ke posisi tersebut. Jawabannya bisa. Kenapa nggak bisa? Kita tinggal, kalau kita merasa layak untuk menduduki posisi itu, kita punya capability, kita bisa adaptasi dengan cepat, gitu kan? Kenapa nggak bisa? Bisa aja. Apply aja gitu. Apply aja ke posisi itu. Dan itu yang saya lakukan dulu ketika di TIS. Saya ya fresh graduate, pengalaman saya juga sekitar 8 bulan waktu itu. Tapi yang dicari posisinya pengalaman 1 sampai 3 tahun, saya apply dan saya diterima. Jadi yang perlu saya sampaikan adalah jangan takut untuk mencoba. Kalau masih di range pengalaman 0 sampai 2 tahun, ya untuk yang belum mempunyai pengalaman selama itu masih masih make sense untuk kita apply gitu loh. Nanti tinggal mereka mempertimbangkan apakah kita memang layak untuk menduduki posisi itu atau memang harus mengikuti graduate development program dulu untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman ataupun exposure di bidang tersebut. Itu jadi jawabannya untuk fresh graduate
ya mulailah karir dari GDP program ataupun mulailah karir dari internship gitu. Itu sih yang bisa saya sarankan. Mulai dari GDP atau ikut internship atau ikut bootcamp-bootcamp yang bisa menambah portofolio kita. Jadi jangan jangan uh, kelihatan jangan kelihatan pasrah terhadap keadaan, tapi uh, mari ya kita coba usaha lebih keras aja. Selain kita coba apply, ya kita juga coba untuk meningkatkan skills yang kita punya sehingga nanti ketika ada kesempatan datang, kita udah siap untuk menduduki posisi itu. Gitu. Ya Mbak, ini ada yang kenal Mbak nih sepertinya nih di kolom chat nih. Namanya Mbak Anissa Devi Ningtyas. Jadi dulu pernah berinteraksi langsung dengan Kak Tasya dan Kak Mustika saat internship di PT Bukit Asam Tbk. Nih, Yes. kenal Mbak Oke, nih. ya. Ah, Jadi Mbak Anissa nih bertanya Mbak, bagaimana caranya untuk konstan menjalankan karir plan di industri pertambangan? Terkadang ada pasang surut untuk kembali menjadi seorang idealis ketika sudah berkali-kali tidak lolos FGDP di bidang mining. Oke, terlebih sejak lulus saya sudah masuk di bidang yang jauh dari bidang tambang. Terima kasih. Oke. Jadi mungkin yang eh, oke, sebelumnya hai Nis. Thank you udah join. Mungkin yang bisa saya kasih suggest gitu ya untuk apa ya tetap punya konsisten berkarir di bidang ini ya balik lagi ke tujuan awal kita. Kalau memang betul-betul ingin berkarir di industri pertambangan, pasti kita akan melakukan apapun caranya supaya bisa bekerja di industri itu gitu. Itu deh poin-poin pentingnya. Kalau kita emang pengen, biasanya gitu tuh. Kalau kita pengen sesuatu, pasti kita punya cara-cara dong. Cara-cara apa aja sih yang harus aku lakukan supaya sesuatunya ini bisa aku grab, bisa aku dapat. Oke. Udah kita tetapkan kita pengen let's say kalau kalau nggak salah ingat dia jurusannya ilmu tanah. Let's say kamu pengen jadi uh, apa ya enviro engineer gitu kan. Iya, eh, set lagi, set lagi apa aja sih kompetensi yang diperlukan untuk mencapai posisi itu. Mungkin bisa dengan ikut sertifikasi, ikut bootcamp, ikut ikut training, connect dengan apa namanya profesional di bidang tersebut yang ingin kamu capai seperti itu. Jadi mungkin dari beberapa poin yang tadi kita bahas ada hal yang masih bisa di follow up lagi untuk mencapai posisi yang diinginkan gitu. Mungkin sebelumnya kita oke udah ikut FGD tapi kok gagal terus ya. Mungkin kita bisa evaluasi diri kita juga kira-kira gagalnya itu karena apa? Apakah saya ini eh, cara komunikasinya kurang kah? Atau saya ini cara problem solvingnya kurang kah? Apakah memang ada kompetensi yang diinginkan oleh si calon user tapi saya belum bisa kah? Nah, dari pengalaman-pengalaman itu kita evaluasi dan itulah yang jadi nanti eh, baseline untuk kita improvement ataupun perbaiki diri kita untuk kembali mencoba ke posisi yang ingin kita lamar. Seperti itu paling. Jadi ya jangan putus asa ya. Mungkin kalau kemarin udah dapat 5 interview, coba lagi besok apply 10, mana tahu 10-10-nya dipanggil interview dan kita bisa kasih tahu kalau ya kita memang layak untuk posisi tersebut. Seperti itu. Oke. Good. Seperti itu ya Mbak Anissa. Oke, ini kita cari-cari pertanyaan lagi Mbak ya. Mungkin ini Mbak ada yang menarik nih Mbak. Yes. Jadi
Pertanyaannya, apakah umur termasuk faktor yang mempengaruhi kurangnya perempuan dilirik dalam industri pertambangan ini meskipun sudah ada pengalaman kerja? Oke. Jadi umur Mbak, masalah umur nih. Mhm. Oke. Masalah umur ya. Oke. Tidak bisa dipungkiri ya, beberapa perusahaan memang masih ada yang mempermasalahkan itu. Tapi juga nggak sedikit perusahaan di luar sana yang sudah mulai konsen ke arah situ. Bahwasannya mau perempuan itu udah umur berapa, mau perempuan itu sudah punya anak kah, mau perempuan itu sudah umur berapakah, sudah banyak perusahaan di luar sana yang sudah mulai konsen kepada hal tersebut. Balik lagi tadi ke diversity and inclusion gitu kan. Bahkan eh, waktu itu saya pernah ikut di proses rekrutmen, yang kami cari itu adalah perempuan yang memang memiliki career gap karena dia nggak bisa lagi kerja di site, entah itu punya anak, punya suami gitu kan, yang mengharuskan dia untuk pindah ke kota dan nggak ada kantor di kota yang bisa menerima dia karena jurusannya terlalu spesifik. Dan itu dilakukan di tim kami waktu itu gitu. Malah kami mencari perempuan-perempuan yang karirnya terhenti karena ada hal-hal seperti itu. Tapi juga nggak bisa dipungkirin, masih banyak juga perusahaan di luar sana yang concern terhadap hal itu. Karena dianggap kayaknya wanita udah nggak seberapa produktif lagi ketika mempunyai anak, ketika mempunyai suami. Hal apa yang harus kita lakukan? Balik lagi tadi, mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri untuk menyuarakan bahwasannya ya kita tetap bisa produktif, kita tetap bisa kerja. Nggak ada batasan ketika kami udah punya anak, jadi nggak bisa kerja lagi gitu. Nggak ada hal-hal yang seperti itu. Dan hal ini harus disuarakan, oke? Okay? Nggak bisa berhenti di satu orang. Harus banyak orang yang menyuarakan supaya di luar sana makin banyak perusahaan yang melek terhadap diversity and inclusion ini. Jadi makin banyak yang melek, terus ya semakin banyak peluang untuk kita sebagai wanita terus berkarir, baik itu di industri pertambangan ataupun di industri-industri lain, gitu. Jadi jangan khawatir Mbak, sekarang sudah banyak sekali perusahaan yang sudah ke tahap itu, ke tahap diversity and inclusion. Dan ya semoga kedepannya makin banyak lagi lah bareng-bareng kita. Oke, Mbak Tasya. Em, ya mungkin buat rekan-rekan mungkin mau langsung on mic. Soalnya dari tadi kita lewat chat Zoom nih. Ya, boleh silakan. Iya, terus saya bacakan ini ada pertanyaan dari Mbak Ica. Halo Kak, saya Ica fresh graduate dari D3 Teknik Elektro. Saya sangat ingin memulai karir di dunia tambang, tapi sejauh ini saya jarang sekali menemukan loker di bidang tambang. Udah D3 Teknik Perempuan. Nah, itu solusinya gimana ya Kak? Karena loker-loker yang ada itu untuk laki-laki dominannya, untuk admin pun banyak yang kualifikasinya untuk laki-laki. Oke. Oke, yang pertama tadi ini ya terkait isunya terkait jurusan elektro, kemudian D3, ya kan? Terus banyak Iya. eh, lowongan-lowongan yang pengennya laki-laki yang menempati posisi itu gitu ya. Dan ya ini memang challenge challenge banget sih untuk kita perempuan. Eh Kalau terkait dengan D3 ya, mungkin uh, saya juga nggak seberapa familiar apakah di luar sana uh, ada program graduate graduate program yang untuk D3 atau seperti apa gitu ya. Tapi kalau memang Mbak sudah melakukan research dan kebanyakan daripada program-program tersebut mengharuskan S1, ya mungkin bisa untuk lanjut ke jenjang S1 dulu sambil sambil coba-coba juga, mana tahu ada
lowongan yang menerima D3 seperti itu ya. Kalau concernnya adalah lowongan sekarang kebanyakan yang S1 seperti itu. Kemudian kalau terkait posisi-posisi admin pun banyak yang mengkualifikasikan harus laki-laki. Ya, komen dari saya sangat menyayangkan sih kalau memang ada lowongan yang seperti itu gitu kan. Dan mungkin saran saya bisa bisa coba explore lebih banyak lagi. Banyak banyak sekali lowongan di luar sana yang bisa kita tempatin sebagai wanita. Apalagi kalau posisinya admin itu biasanya malah perusahaan-perusahaan lebih suka wanita yang mengisi posisi itu gitu. Karena wanita biasanya lebih teliti, lebih cekatan lah dalam bekerja. Biasanya kalau untuk posisi-posisi admin yang saya temui sekarang kebanyakan diisi oleh wanita. Mungkin yang bisa saya sarankan Mbak bisa bisa explore lebih banyak lagi untuk lowongan-lowongan kerjanya. Dan ya, good luck. Semangat. Ya baik Mbak, mungkin dari yang lain masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri untuk pertemuan malam hari ini. Lumayan ini ada Mbak Tasya di sini, kita bisa komunikasi bareng, langsung ngomong gini kan ngobrol. Kalau nggak ada mungkin saya mau nanya ini sama Mbak Tasya. Boleh, boleh, Boleh boleh, ya Mbak boleh. ya? Boleh, boleh. Oke. Dari Mbak Tasya ini kan punya banyak pengalaman kerja nih Mbak, Mhm. di terkhususnya di bidang pertambangan kan. Jadi saya sedikit penasaran sih Mbak, suka dukanya sebagai seorang perempuan yang harus bekerja di dunia pertambangan itu seperti apa sih Mbak? Hmm. Oke, suka dukanya. Mungkin ini juga relate dengan pertanyaan yang pertama tadi lah. Ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwasannya didominasi oleh laki-laki. Jadi biasanya saya di dalam satu tim itu ya hanya saya sendiri wanitanya. Jadi muanya juga harus saya adjust gitu kan. Saya harus bisa untuk bonding dengan mereka. Gimana caranya untuk saya bisa masuk di obrolan mereka, saya bisa kerjasama, saya bisa menyuarakan pendapat, pendapat saya bisa dihargai, pendapat saya bisa didengar gitu. Jadi kalau untuk suka dukanya seperti itu sih paling sukanya eh, kadang ada plusnya juga sebagai satu-satunya wanita di dalam satu tim gitu. Jadi merasa, wih, kayak ada proudnya tersendiri lah, wanita sendiri gitu kan. Tapi dukanya kadang butuh juga nih teman cewek, teman wanita yang bisa diajak sharing. Kadang ada beberapa hal yang kita nggak bisa ceritakan ke cowok kan. Kadang ada beberapa hal yang ya ini kayaknya baiknya diceritain ke cewek, tapi ya di satu tim sendirian aja gitu ceweknya paling itu. Tapi ya emang emang betul tadi uh, di industri mining didominasi oleh laki-laki. Sejauh ini saya di dua perusahaan, di dalam satu tim saya ya saya sendiri perempuannya. Makanya saya sangat berharap ke depannya ada satu atau dua atau tiga atau banyak dari rekan-rekan yang malam ini join, someday saya bisa ketemu di suatu forum gitu kan, karena lingkungan mining itu sempit, wanitanya sedikit, jadi ya sangat mudah untuk diidentifikasi. Saya berharap nanti ada ketemu, oh pernah pernah ngobrol di kelas ini, pernah ikut kelas ini gitu. Ya semakin banyak populasi wanita lah harapannya ke depan. Iya Mbak, jadi saya tuh kadang penasaran juga gitu kan Mbak, oh di dunia tambang ini kan memang mayoritas rata-rata tuh pasti laki-laki gitu kan. Nah Iya entah betul. kalau misalkan posisinya wanita di sana tuh sebagai apa gitu, sebagai apa? Maksudnya kayak diperlakukan seperti apa gitu kan di antara mayoritas laki-laki. Kalau diperlakukan seperti apa yang bisa saya sharing ya, yang bisa saya sharing umumnya laki-laki itu pasti mengistimewakan perempuan karena kita minoritas di situ. Tapi yang biasanya saya lakukan, saya nggak mau diperlakukan istimewa. Jadi sesimpel duduk di mobil, kemudian saya dipersilakan untuk
duduk di depan gitu kan. Sesimpel itu saya nggak mau, silahkan Bapak gitu yang di depan, saya di belakang aja nggak apa-apa, nggak ada isu gitu. Sesimpel harus ke ke suatu tempat yang jauh untuk jalan kaki, mereka menawarkan untuk mereka aja yang jalan kaki ke sana, saya nggak mau. Nggak apa-apa, saya bisa. Sesimpel itu. Kalau gimana sebenarnya laki-laki men-treat kita ketika di lingkungan yang minoritas itu, ya mereka pasti mengistimewakan kita sebenarnya. Tapi balik lagi yang tadi, saya nggak ingin diperlakukan istimewa. Itu Berarti sih. ada pendirian khususnya, Mbak ya? Yes. Iya. Oke, mungkin dari rekan-rekan lain ada yang masih ingin bertanya. Jika tidak ada, mungkin kita bisa cukupkan untuk Assalamualaikum, mohon mempersingkat izin tanya waktu nih. juga. Ya, silahkan. Eh, apa sebenarnya temanya cukup menarik ya. Saya Yes. laki-laki mungkin ada beberapa orang kan di sini yang ikut nimbrung. Mhm. Jadi sangat menarik perempuan dan tambang. Ya, jadi Ya. biasanya itu kan tambang itu kan terkenal dengan dunia yang keras ya bagi perempuan. Sebenarnya untuk Ya. laki-laki juga ya keras juga. Tetapi itu kan sebenarnya tergantung dari divisinya. Ya. Jadi mohon maaf nih, Mbak. Mhm. Paling tidak saya hanya apa menambahkan ya Ya. berbagi pengalaman lah ya. Mhm. Dulu eh, kebetulan kan tadi sempat sebut TIS ya, TIS kontraktor Indonesia itu Ya. Ya, betul, yang Pak. cukup matang di dunia tambang ya. Mhm. Dan sempat saya tetangga pit dulu di site KPC itu di Sangatta. Oh, oke. Ya, saya sempat di sana juga, Pak. Iya, iya. Saya cuma kan sekarang saya sudah beralih ke konstruksi ya. Oke. Kebetulan dulu kebanyakan di infrastruktur. Hmm. Jadi sebenarnya yang ingin saya motivasi ini untuk teman-teman cewek itu paling tidak kita jangan pernah beranggapan bahwa hanya laki-laki saja yang bisa. Yep. Sebenarnya banyak sekali ada beberapa divisi-divisi itu eh, yang cukup menarik ya buat perempuan itu ya, termasuk mungkin di divisi HSE-nya, safety, Mhm. di CSR, eksternal ya, divisi eksternal ya kalau di tempat saya dulu. Mhm. Kemudian tadi ada yang dari perikanan, ekonomi. Saya pikir semuanya tidak terbatas pada background pendidikannya itu tadi. Jadi paling Mhm. tidak tinggal melengkapi soft skill representatif daripada sertifikasi-sertifikasi yang harus kita penuhi. Yep. Bahkan yang SMA saja sampai S1 itu di tempat saya dulu Mhm. diutamakan malah untuk yang cewek itu bawa dam high dam itu Ya, HD yang bawa bawa ini ya, Pak. Dump truck, Pak. ya dam truk ya yang besar-besar itu kan Ya. triple seven 789. Ah, Iya, cuma iya. kan memang dia kebanyakan untuk yang driver itu operator itu dia Mhm. kebanyakan di uh, hauling pengangkutan batu baranya ya dari Iya, stockpile. betul. Iya. Triple Nah, seven. iya betul. Jadi itu sebenarnya saya hanya ingin memotivasi bagi teman-teman itu jangan pernah berpikirlah bahwa eh, hanya laki-laki saja yang bisa. Sekarang tuh dunia ini sudah sangat menarik, siapapun Iya. boleh. Jadi tidak ada namanya mau perempuan mau laki-laki pun semuanya sudah harus bisa lah ya. Mhm. Terutama di engineering, eh, pengenalan terhadap software-software itu tadi itu yang banyak sekali juga perempuan itu lebih teliti, utamanya dalam desain-desain tambang, Mhm. planning, eh, apa itu ya, termasuk juga mungkin uji sampel. Nah, itu juga Mhm. semuanya perempuan tuh lebih cenderung dipakai gitu kan. Iya, iya, betul. Betul. Nah, jadi Setuju, setuju, Pak. Jadi ya makanya tadi saya bilang sekarang itu sudah banyak sekali perusahaan yang mulai mengarah ke eh, apa gender equality gitu ya. Jadi kalau ya melanjutkan tadi yang Pak Abdul sampaikan gitu. Jadi di
company biru itu ya Pak Iya, Abdul kita sebut iya, di company biru itu bahkan ada program untuk wanita bisa setir ataupun mengendarai dump truck. iya, betul. Ada program untuk wanita bisa menjadi mekanik. Nggak Iya, ada iya. perbedaan sama sekali. Dan itu cukup menarik menurut saya. Jadi Sangat-sangat. sebenarnya, oke, ya, makasih. Jadi Hmm. sebenarnya itu kalau saya, seandainya saya seorang perempuan, kalau saya ini kan Hmm. laki-laki, memang jiwa saya ini kan jiwa petualang ya. Ya. Jadi saya pernah di surveyor yang tinggal di hutan itu Oh. bahkan sampai tiga hari itu sampai Hmm. kehabisan baterai radio terang. Ya, terus saya ada perempuan tuh yang ikut. Jadi saya pikir tidak ada masalah sepanjang kan kita semua itu mampu menjaga etika. Yes, Karena kan betul. itu kan juga faktor penilaian utama itu bagaimana kita punya adab. Nah, itu yang paling Hmm. penting itu dalam hal tadi pada saat sesi wawancaranya mungkin itu yang paling krusial untuk diuji mentalnya sejauh apa ya kan seperti itu. Hmm. Walaupun Hmm. mungkin tadi mbaknya bilang terkadang saya diperlakukan istimewa. Sebenarnya gini ya, keistimewaan itu muncul dengan sendirinya lah. Karena apa faktor Yes. lingkungannya mengharuskan seperti itu. Hmm. Jadi ketika kita mungkin ada time work berapa regu di situ, yang hanya ada satu dua orang perempuan itu memang cukup menarik di situ. Artinya dalam batasan-batasan yang masih wajar itu Ya. banyak sekali hal yang mesti kita bicarakan juga. Hmm. Ya. Terutama kita nih ya laki-laki juga kan kadang dulu waktu tahun berapa tuh saya di divisi survei di Hmm. KPC waktu itu uh, waktu itu kan masih banyak apa masih kurang perempuan nih. Yang Hmm. tadinya saya dari pupuk Kaltim itu pindah Hmm. masuk ke dunia tambang, eh, ketemunya hanya laki-laki semuanya. Tetapi sekali ada perempuan berapa orang itu yang ikut di divisi saya, biasanya kan kita ini kan kalau survei itu 3 hari baru balik. Nah, semuanya pokoknya mengasihkan itu, nah langsung semangat kita, oh ada cewek nih kan gitu. Ya, ya, ya. Artinya itu Relate. apa ya, intermezzo saja lah ya. Artinya Ya, ya. ada semacam penyemangat penyemangat baru ya, mungkin kalau yang bujang-bujang itu ya eh, menarik sih ya gitu. Ya, ya, ya. Terus gini saya tambahkan kemudian, ini kan kita berbicara di soal tambang batu bara ya kebanyakan ya. Hmm. Nah Hmm. sekarang untuk di sektor tambang sendiri kan ada beberapa macam produk. Hmm. Mungkin uh, kebetulan saya juga pernah ekspansi ke nikel Oke. karena saya kan di Sulawesi nih, Hmm. di nikel di Morowali, di Kendari. Kalau di sana memang sangat minim untuk di sektor mine site-nya itu sangat minim untuk perempuan, bahkan untuk operator dan driver itu tidak ada sama sekali. Tetapi untuk yang di tungku di pembakaran apa, wah banyak juga tuh cewek-cewek yang sampai siap untuk berapi-api, main api lah istilahnya. Hmm. Iya, jadi memang keras sih kalau kelihatannya tuh apa mungkin kalau wanitanya manja-manja di rumah ya mungkin tidak menarik bagi dia untuk kerja di situ. Tapi Ya. satu yang pasti ya bahwa apapun kita kreasikan, apapun profesi itu artinya jangan pantang menyerah, jangan pantang mundur, coba saja dan Ya. lanjutkanlah perjuangan itu. Sebab nanti kalau sudah asik sendiri susah untuk berhenti. Mungkin seperti mbaknya sendiri sekarang nih. Jadi kalau yang suka challenge dunia pertambangan, oke, oke banget sih. Mhm. Nah, Rasakan seperti di Freeport sensasinya. ya. Seperti di tambang emas ya tuh. Kan sekarang kan di Freeport tuh lebih mengutamakan orang-orang setempat sana. Bahkan Ya, yang kebanyakan direktur itu perempuan malahan yang lebih banyak. Jadi tidak ada pengaruhnya di mau backgroundnya pendidikan apa yang dia pernah tempuh itu. Saya pikir tidak terbatas sampai di situ. Jadi kan eh, terkadang ada namanya juga tuh ada di training lah atau apa mau pilih jalur mana kan biasanya kan program dari perusahaan-perusahaan itu kan ada itu mau di iya. operator atau mau di mekanik itu apa mekanik
enviro safety, tapi yang kebanyakan paling safety itu kalau perempuannya agak-agak nggak mau kayak ala-ala militer gitu, larinya ke safety, environ, divisi-divisi ini cukup menarik buat perempuan lah. Ya, apa? Jadi tinggal melengkapi skillnya, POP apa K3 Iya. itu yang penting sekali itu untuk masuk di dunia tambang. Jadi makasih banyak Mbak. Saya kira saya tidak ada sanggahan, tidak ada apa. Paling untuk Iya. memberikan teman-teman kita tuh motivasi bahwa uh, jangan berkecil hati. Dunia tambang tuh perempuan tuh cukup istimewa lah. Mhm. Bahkan porsinya 60-40% tuh sudah bisa tuh sekarang nih. Dunia Iya. makin canggih, perempuan itu semakin jago, pintar, ya menguasai skill macam-macam lah. Mhm. Ya gitu. Kasih Ya. banyak Mbak. Ya. Terima kasih Pak Abdul. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya Pak Abdul. Abdul sudah berbagi pengalamannya di sini sama kita semua. Buat para wanita-wanita nih, pencari loker tambang. Oke, mungkin mungkin kita cukupkan aja ya Mbak ya, Boleh. Kalau nanti buat jika ada pertemuan malam hari ini. nanti jika ada hal-hal yang masih ingin didiskusikan, ditanyakan, boleh hubungi saya personal, by LinkedIn boleh Mm, atau by WhatsApp boleh juga sih. Ada iya, sedikit ini. Mbaknya boleh nanya nih. Boleh Pak, Iya silakan. Pak. Divisinya di mana? Oh, sekarang saya di Hexagon Mining Pak. Jadi Di, kalau dulu kita di TIS Sangatta punya Jigsaw, ya. oh, ingat ya saya sekarang kerja di sana. Oh gitu. Ya, sebagai engineer operation support, jadi kerjanya keliling-keliling site. Betul. Ya, ya satu saja. Penting bekerjanya selalu menjaga safety karena itu yang Yes. kadang-kadang human error itu lebih puncak esnya ada di situ sebenarnya. Safety itu lebih Siap, thank you, kepada Pak. apa ya namanya? Lebih kepada awareness ya. Ya, Eh, saya Hati-hati udah masuk di lebih itu pakai mengkerucut blasting lagi. juga ya Mbak ya. Gimana, Pak? Sistem blasting juga di Hexagon. Di Hexagon kita ada blasting juga. Ada blasting, ada survei, macam-macam. Nanti saya dikira jualan kalau dijelaskan di sini. Ya, siap. Biar mereka, teman-teman kita ada yang menantang nanti, siap tertantang, ayo masuk di dunia tambang. Ya, sangat menarik. Kalau dari saya bintang 5,5/5. Ya, Ya kan, cuma saya Pak? kan sekarang nih, saya kebanyakan kebetulan kan saya profesinya di engineering design ya. Oh, Kebanyakan di oke. arsitektur konstruksi. Hmm, ya, ya, ya. Siap, Ya, siap, Pak. ya. Thank you, Makasih Pak, banyak ya. sharingnya, Pak. Salam kenal, Pak. Oke, ini sudah banyak nih Mbak testimoni-testimoni yang masuk di kolom chat nih. Katanya jadi tambah semangat pengen masuk dunia tambang tuh. Bagus, baguslah Setelah dapat kalau seperti sharing itu. dari Mbak Tasya. Saya juga jadi semangat nih Mbak rasanya. Oh, sangat Oke, peluang. mungkin ya, Hmm, Go ahead, sorry. mungkin kita cukupkan Mbak ya. Mhm. Mungkin dari Mbak Tasya ada closing statement Mbak sebelum ditutup. Oh, oke, thank you, Le. Paling dari saya itu tadi. Jadi di depan sana sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mulai melek terhadap gender equality, yang mulai melek terhadap ya perempuan dan laki-laki itu punya kesempatan yang sama gitu ya. Bahkan tadi sempat dimention juga ada beberapa perusahaan yang memang punya program untuk female menjadi operator, menjadi mekanik dan lain sebagainya. Jadi yang perlu kita siapkan sekarang adalah mencari posisi apa sih yang ingin kita tempati gitu kan. Dan setelah tahu goals tersebut, selanjutnya kita memantapkan diri, menyiapkan diri, memantaskan diri dengan yaitu tadi kembangin networking, kemudian tambah soft skill-nya, kemudian cari sertifikasi atau bootcamp atau apapun itu yang bisa menunjang
soft skill kita. Jadi ketika ada kesempatan di depan sana, dari diri kita itu udah siap, kita udah punya nilai yang bisa kita jual. Jadi jangan berkecil hati kita sebagai perempuan, kemudian di luar sana lowongan kok kebanyakan cari laki-laki, gitu kan. Ya jangan berkecil hati karena sekarang itu makin banyak yang melek ke arah perempuan itu sudah bisa untuk menempati posisi-posisi tertentu. Bahkan banyak sekarang project manager ada beberapa project manager di uh, tambang-tambang di Indonesia itu yang dipimpin oleh perempuan. Jadi kita harus melihat ke sisi yang itu. Gitu. Jangan selalu melihat kok lowongannya laki-laki semua. Coba lihat ke other side, terus ya kita persiapkan diri kita supaya nanti ketika kesempatan datang, kita sudah siap. Paling seperti itu sih. Dan ya, saya berharap someday kita bisa ketemu, entah itu di site yang saya kunjungi, atau ya dimanapun, di airport, di mall, atau saya sekarang stay-nya di Balikpapan. Kalau ada yang di Balikpapan juga boleh. Paling itu, thank you Mbak Lady, thank you Mindlab, rekan-rekan semua. Sehat-sehat semuanya, dan ya sampai ketemu lagi di event-event selanjutnya ya. Ya, terima kasih ya Mbak Tasya buat penyampaian yang sangat-sangat luar biasa sekali. Kita semua di sini itu sangat termotivasi dan sangat materinya juga ngena banget gitu Mbak. Makanya nih sudah banyak testimoni, pengen segera masuk dunia pertambangan tuh kan bagi cewek-cewek. Apalagi materinya malam ini tuh sangat berkaitan sama perempuan-perempuan dan generasi-generasi Z gitu kan Mbak. Ya mungkin sebelum saya tutup kita ngadain sesi dokumentasi dulu ya Mbak ya. Em, Mohon maaf Mbak, mungkin dari share screen-nya Mbak Tasya bisa Oh, sorry, di-off-kan sorry. dulu Mbak. Oke. Oke, kita sesi dokumentasi dulu ya semuanya. Mungkin rekan-rekan bisa on cam yang tidak berhalangan. Oke, saya pandu ya untuk sesi dokumentasinya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2. Salam safety. Udah mana nih? Salam 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Tasya. Saya juga mau mengingatkan buat rekan-rekan semua yang sudah bergabung pada malam hari ini, mungkin untuk sertifikatnya nanti saya share-nya di grup ya untuk absensinya. Karena tadi mau share di kolom komentar, tapi ternyata kolom komentarnya membludrak nih pertanyaan-pertanyaan. Takutnya nanti ketimbun kan. Jadi nanti saya share-nya ke grup aja ya buat sertifikatnya. Sama ini sekaligus saya mau ngasih tahu kalau di tanggal 27 nanti di hari Senin nanti akan ada eh, kelas lagi yang dimana kelasnya nanti akan belajar mengenai flight operasional di pertambangan. Jadi nanti kalau mau tahu info selanjutnya bisa cek-cek Instagramnya Digital Mind Lab Academy atau Tambang Batubara Kalimantan. Ya, itu aja. Sekali lagi saya ucapin terima kasih buat Mbak Tasya atas waktunya malam hari ini dan rekan-rekan semua yang sudah bergabung. Terima kasih atas antusiasnya. Terima kasih ya Mbak Tasya. Thank you, Lei. Sampai ketemu. Semua, Iya. thank you. Bye. Oke, mungkin saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Kak. Semalam, kita